Persib Bandung dipastikan bakal menjalani pemusatan latihan atau TC di Bangkok, Thailand mulai 17 Juli 2025. Agenda itu dinilai penting karena skuad saat ini dihuni banyak wajah baru yang perlu waktu untuk membangun kekompakan dan chemistry satu sama lain. Tak hanya sekedar latihan, para pemain Persib Bandung diakui Bojan Honda dijadwalkan melakoni 3 laga uji coba selama berada di negeri Kaca Putih tersebut. Meski belum menyebut secara spesifik lawan yang akan dihadapi, pelatih Persib asal Kroasia itu memastikan pertandingan tersebut akan menjadi momen penting untuk mengasah kerjasama tim. Untuk lawan tanding kami akan umumkan nanti, karena mungkin masih ada perubahan. Kami akan beritahu beberapa hari ke depan. Terkait kondisi terbaru pemain seniornya Ahmad Jufrianto, Pujen menyatakan Jupe, sapaan akrab sang pemain, cederanya cukup serius dan harus istirahat cukup lama. Jupe mengalami fraktur di 4 titik, dia akan pulih tapi untuk kembali berlatih penuh mungkin butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Meski tengah dalam masa pemulihan, Jupe tetap masuk bagian tim, tak hanya sebagai pemain tetapi juga pelatih. Keberadaannya ditegaskan Bojan dianggap penting, terutama karena pengalaman dan wibawanya di ruang ganti. Dia menjalani 2 peran sebagai pemain dan juga bagian dari tim pelatih. Senang bisa memilikinya, dia sudah meraih banyak trofi di Persib dan sangat dihormati para pemain, terutama pemain lokal. Skuad Persib Bandung semakin lengkap dengan bergabungnya 2 nama baru dalam sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis lalu. Mereka adalah bek asal Brazil Júlio César dan gelandang andalan timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra baru kembali bergabung dengan tim setelah mendapatkan libur ekstra. Pemain bernomor punggung 7 itu sebelumnya disibukkan dengan agenda memperkuat tim nasional dan menjalankan ibadah umroh. Sementara itu, Júlio César sendiri baru tiba di Bandung 2 hari sebelum melakoni latihan perdananya. Meski baru bergabung, baik Beckham maupun Júlio menunjukkan adaptasi yang cepat dengan langsung melahap hampir seluruh menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Pelatih Persib Bojan Honda pun memberikan penilaian positif terhadap performa keduanya. Júlio kondisinya bagus, dia baru saja tiba dan melewati perjalanan panjang dari negaranya. Tapi dia meminta untuk langsung datang dan bergabung latihan. Bisa dilihat dia kondisinya sangat baik di latihan ini. Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan bahwa Júlio César menunjukkan keseriusan dan profesionalisme yang tinggi. Mengenai kondisi Beckham, Honda mengungkapkan akan ada program khusus yang disiapkan untuk memastikan sang gelandang segera kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Bergabungnya Júlio César dan Beckham Putra Nugraha ini tentu menambah kekuatan dan kedalaman skuad Persib dalam menatap kompetisi mendatang. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perjalanan Pangeran Biru di musim ini. Di sisi lain, lini pertahanan Persib Bandung kembali kehadiran pemain asing terbarunya. Sosok tersebut melengkapi puzzle duet pemain asing seperti musim lalu. Seperti diketahui, juara bertahan Liga 1 itu pada musim lalu diperkuat 2 bek asing. Keduanya adalah Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Keduanya bukan hanya kokoh menghalau serangan lawan, tapi beberapa gol Maung Bandung juga berasal dari mereka, terutama Franca. Musim ini, Persib kembali memboyong 2 pemain asing di lini belakang. Keduanya adalah Patricio Matricardi dan Júlio César. Matricardi adalah pemain asal Argentina yang punya pengalaman di Eropa, terutama di Liga Rumania. Ex-FC Voluntari dan Botasari itu juga telah menunjukkan perannya di Piala Presiden saat berhadapan dengan Dewa United. Selain Matricardi, Persib kembali kedatangan bek asing keduanya untuk musim ini. Pemain tersebut adalah Júlio César. Seperti Matricardi, Júlio César juga punya postur tinggi menjulang. Tingginya mencapai 189 cm. Selain itu, Júlio César juga punya pengalaman di Eropa saat tampil di Liga Portugal bersama CD Nacional. Tim tersebut adalah kontestan divisi pertama Portugal dan Júlio César cukup lama tampil bersama CD Nacional. Selain berpengalaman di Eropa, bek kelahiran Anopolis Goiás itu juga pernah tampil di Liga Thailand bersama Chiang Rai United. Sebagai bek, ternyata Júlio César ini cukup produktif mencetak gol. 68 laga di Liga 2 Portugal ia berhasil mencetak 6 gol dan 1 assist. Sedangkan saat tampil bersama Chiang Rai United di Thailand, ia juga berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist.
Sementara itu, di tengah riuh datang dan perginya para pemain asing yang meramaikan bursa transfer Liga 1, media Vietnam menyoroti dengan tajam perubahan drastis dalam regulasi pemain asing di kompetisi sepak bola Indonesia. Aturan baru yang diumumkan untuk Liga 1 musim 2025-2026 membuat banyak pihak luar negeri terkejut. Termasuk media Vietnam Sohu.vn, mereka menulis laporan dengan judul Sepak Bola Indonesia alami perubahan mengejutkan, menyesakkan napas pemain lokal. Perubahan yang dimaksud adalah kebijakan dari PT Liga Indonesia Baru yang kini mengizinkan setiap klub Liga 1 mendaftarkan hingga 11 pemain asing dalam satu musim. Meski demikian, hanya 8 pemain asing yang boleh dimainkan dalam satu pertandingan secara bersamaan. 11 yang didaftarkan itu hanya didaftarkan. Kalau memang tidak mau mendaftarkan 11 itu tidak apa-apa. Berarti di dalam setiap regular pertandingan tetap akan menjadi 8 dan seterusnya. Ya. Langkah ini dinilai oleh PT LIB sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing klub-klub di Liga 1 sekaligus menjadi kompetisi domestik sebagai salah satu liga terbaik di Asia Tenggara. Namun, media Vietnam tidak melihatnya dari sudut yang sama. Perubahan ini memang memungkinkan klub untuk lebih leluasa memperkuat skuad, meningkatkan kualitas liga, serta menjadikan Liga Indonesia sebagai destinasi menarik bagi pemain asing dari seluruh penjuru dunia. Namun, di sisi lain, langkah ini juga mencekik peluang bermain bagi pemain lokal. Media Vietnam tersebut memperingatkan bahwa tidak akan mengejutkan jika mayoritas tim Liga 1 musim depan menurunkan 8 pemain asing sekaligus dalam satu pertandingan. Berarti hanya akan menyisakan 3 posisi di starting line up untuk pemain lokal. Ini dinilai sangat beresiko terhadap perkembangan dan masa depan pesepak bola muda Indonesia. Dalam laporan lanjutannya, Sohu.vn juga menyentil bahwa perubahan ini datang di saat timnas Indonesia sedang dalam proses transformasi besar.